Halo guys, mohon dibantu like, dan yang baru bergabung tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menikmati. Belum lagi prajurit Raja Longyuan lainnya, karena semua kristal ajaib terkonsentrasi pada Yao Zhengshu. Hanya ada lebih dari 10 kristal ajaib dan cairan kolam ajaib di seluruh dinasti Raja Longyuan. Dia mengangkat tangannya dan mengumpulkan semua kristal ajaib dan cairan kolam ajaib ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Tangan darah raja melambai dan mengembalikan cincin penyimpanan itu ke semua orang. Yao Zhengshu melihat cincin penyimpanannya sendiri, mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Tuan Raja tangan berdarah, kecuali beberapa kristal ajaib di cincin penyimpanan saya mendapatkan sisanya dari ruang batu di reruntuhan sebelumnya. Anda mengambil semua kristal ajaib dari cincin penyimpananku. Apakah tidak terlalu banyak?" Ucap Yao Zhengshu dengan ekspresi melas. Raja tangan darah memandang Yao Zhengshu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Bagaimana saya bisa tahu dari mana Anda mendapatkan kristal ajaib ini? Selama itu adalah kristal ajaib, saya akan mengambilnya." "Bagus." Yao Zhengshu tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia tahu bahwa karena Raja Tangan Darah telah mengambil kristal ajaib, dia tidak dapat mengembalikannya. Dia hanya berkata dengan dingin, "Masalah ini, dinasti Longyuan saya tidak akan melepaskannya. Saya harap Raja Tangan Darah dapat melakukannya dengan baik." Dengan dingin, Yao Zhengshu tidak lagi omong kosong, segera kembali ke belakang. "Dan kamu? Tuan Li, apakah kamu ingin belajar dari Su Guanlong dan membiarkan raja ini mencari satu persatu?" Ucap Raja Tangan Darah berteriak. Orang-orang bahkan memandang Li Yuancheng satu persatu, dan Yao Zhengshu mengenalinya. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada Li Yuancheng, berharap Li Yuancheng bisa memimpin perlawanan. Namun, Li Yuancheng melihat bahwa Yao Zhengshu melepaskan perlawanannya. Secara alami, dia tidak akan sebodoh itu sehingga dia memimpin untuk menyerahkan cincin penyimpanan. Bahkan Yao Zhengshu dan Li Yuancheng menyerah. Tidak peduli seberapa tidak puasnya orang lain, mereka hanya bisa menyerahkan cincin penyimpanan mereka sendiri. Setelah memeriksa cincin penyimpanan satu persatu, wajah Raja Tangan Darah menjadi semakin jelek. Dari cincin penyimpanan orang-orang ini, dia hanya mengumpulkan kurang dari 30 kristal ajaib, serta selusin meter cairan kolam ajaib. Artinya, dia mendapat total kurang dari 50 kristal ajaib. Dengan cairan kolam ajaib, itu akan menjadi 70 kristal ajaib. Ini adalah kombinasi dari lebih dari 30 prajurit dari 7 raja dan puluhan prajurit dinasti raja biasa. Jumlah 70 kristal ajaib mungkin menjadi harapan bagi raja setengah langkah Wu untuk melangkah ke tingkat ke-7. Namun, untuk raja puncak awal Wu, masih berbahaya untuk melangkah ke tengah tingkat ke-7. Kolam ajaib itu sangat besar, dan kudengar setidaknya ada ratusan kristal ajaib di dalamnya. Mengapa hanya sekecil ini? Apakah itu benar-benar dicuri oleh orang lain? Ucap Raja Tangan Darah sambil bergumam. Raja Tangan Berdarah itu tertekan. Untuk kristal ajaib ini, dia menyinggung semua seni bela diri dari 7 dinasti. Namun, dia mendengar setidaknya ada ratusan tentara yang melarikan diri sebelumnya. Di mana dia bisa menemukan orang yang mencuri kristal ajaib? Mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan hatinya yang gelisah. Raja Tangan Berdarah memandang Li Yuancheng lagi dan berkata dengan dingin, "Ngomong-ngomong, anak laki-laki yang baru saja membunuh prajurit Raja Qianwang berlari ke arah mana?" Mendengar pertanyaan Raja Tangan Darah, wajah Yao Zhengshu tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa menahan tangis, "Li Yuancheng." Ketika Yao Zhengshu sedang minum, Li Yuancheng menunjuk ke bagian di mana Qin Chen menghilang dan berkata dengan kebencian, "Tuan Tangan Darah, dia pergi ke runtuhan." Setelah itu, dia memandang Yao Zhengshu dan berkata, "Apa yang Anda ingin saya lakukan, Tuan Yao?" "Tidak ada apa-apa." Mata Yao Zhengshu berkilat dan berkata, pemandangannya agak kacau sekarang. "Saya ingat anak laki-laki itu, yang tampaknya terjun ke lorong di luar runtuhan. Takut Anda akan melakukan kesalahan, jadi saya ingin mengingatkan Anda." Li Yuancheng membenci dan berkata, "Tuan Yao, jangan khawatir. Saya tidak salah ingat. Bocah itu menghancurkan susunan Ben Shao. Ben Shao ingin membunuhnya secara pribadi. Bagaimana dia bisa mengingat posisi pelariannya?" Tepat sebelum darah Raja Tangan datang, Ben Shao dengan jelas melihatnya terjun ke saluran. Kalau begitu, Yao lega. Sepertinya Yao telah melakukan kesalahan.
Wajah Yao Zengshu agak jelek, dan dia muntah. Raja Tangan Berdarah memandang Yao Zengshu dengan aneh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya dalam sekejap. Seluruh orang telah menyapu ke arah jalan di mana Qin Chen menghilang. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan publik. Begitu Tangan Darah Raja pergi, ketegangan saraf semua orang mengendur, dan mereka bersumpah satu persatu. Setelah berjuang keras di sini begitu lama, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kristal ajaib dari ruang batu diambil oleh Raja Tangan Darah. Aneh bahwa mereka dalam suasana hati yang baik. Bahkan lebih dari 20 prajurit dinasti biasa pergi dengan cepat, mereka terlalu malas untuk bertarung. Raja Tangan Darah terlalu banyak. Aku harus memberitahu leluhurku tentang ini dan membiarkan dia membuat keputusan untuk kita. Sialan, Raja Seni Bela Diri yang tidak berharga, yang sangat ahli dalam kultivasi, berani memeras kita. Setelah kita menerobos Raja Wu tingkat ke-7, kita pasti ingin dia terlihat baik. Aku marah. Sekelompok orang marah, kata suara marah. Hanya Yao Zengshu, yang tidak berbicara, hanya melengkungkan tangannya ke arah kerumunan dan berkata, "Tuan-tuan, karena tidak ada kolam ajaib, saya ingin pergi." Dengan kata-kata ini, dia langsung memimpin para prajurit dinasti Long Yuan di bawah perintahnya dan meninggalkan alun-alun. Bagian yang dia tuju adalah saluran yang dilalui Raja Tangan Berdarah itu. Tuan Yao pergi dengan Raja Tangan Darah. Apakah Anda tidak mendapat pelajaran? Ya, jangan khawatir tentang dia. Beberapa orang mendengus dingin. Sebelum mereka bergandengan tangan, mereka juga tertarik dengan kekuatan Yao Zengshu dan identitas 10 pemula teratas. Tanpa diduga, setelah bertemu dengan Raja Tangan Berdarah, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan, dan mereka juga tidak puas dengannya. Namun, mata Li Yuancheng berkilat. Dia melihat dengan serius ke tempat Yao Zengshu pergi. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Jejak keheranan muncul di wajahnya. Kemudian, dia membawa para prajurit dinasti Tang ke lorong itu. Mengapa Tuan Li Yuancheng pergi ke lorong itu? Kerumunan itu terkejut. Tidak. Banyak yang mengerutkan kening. Karena Raja Tangan Darah memasuki saluran ini, Yao Zengshu dan Li Yuancheng tidak boleh mengikuti. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka menemukan harta karun, mereka tidak dapat bersaing untuk Raja Tangan Darah. Tapi sekarang, dua orang semuanya memasuki bagian ini, jelas ada sesuatu yang mencurigakan. Sekarang ada Raja Tangan Berdarah. Kita sama sekali tidak bisa merampok orang ini. Sepertinya kita harus mengirim pesan ke leluhur kita. Mereka saling memandang dan pergi satu demi satu. Belum lagi dugaan orang lain, bentuk tubuh Raja Tangan Darah langsung terstimulasi secara ekstrim ketika dia memasuki saluran, dan seluruh orang itu seperti aliran darah, terjun ke kedalaman saluran. Meskipun saya tidak tahu apakah pria yang dikatakan Li Yuancheng adalah Qin Chen yang membunuh prajurit dinasti Qian yang agung, dia harus memahami meskipun hanya ada petunjuk. Raja Tangan Darah itu secepat kilat, tapi dia hanya terbang sesaat, tapi tubuhnya tiba-tiba berhenti. Di ujung lorong di depanku, ada lubang-lubang gelap. Bagian dalam setiap lubang sangat dalam. Saya tidak tahu harus kemana. Dengan banyak saluran, pintu masuk mana yang dimasuki bocah itu? Guman Raja Tangan Darah. Begitu matanya tenggelam, wajah Raja Tangan Berdarah itu menjadi sangat jelek. Jika dia mempercayai kata-kata Li Yuancheng saat pertama kali memasuki alun-alun, dia mungkin bisa melihat lubang mana yang dimasuki Qin Chen. Lagi pula, ketika seorang prajurit terbang, akan selalu ada jejak fluktuasi kekuatan nyata. Hanya saja dia menghabiskan banyak waktu di alun-alun, tetapi sekarang fluktuasi kekuatan nyata di pintu masuk gua telah menghilang. Bagaimana dia bisa menemukannya? Ya. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, tangan darah raja tiba-tiba muncul jimat tipis seperti sayap jangkrik, yang diukir dengan rune yang tidak jelas, yang segera diminta oleh Raja Tangan Darah. Ada cahaya redup pada jimat itu, dan kemudian itu melayang dari tangan Raja Tangan Darah dan melayang di depan sebuah lubang. Sepertinya lubang ini. Ucap Raja Tangan Darah. Kemudian Raja Tangan Darah Huang senang di hatinya. Dia segera mengumpulkan jimat itu dan berkata sambil mencibir, untung saja pernah mendapatkan rune ujian yang sebenarnya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu dari mana bocah itu pergi.
Jimat pengujian sejati adalah sejenis jimat yang dapat mengukur fluktuasi kekuatan sejati. Prajurit itu terbang dan membangkitkan ki sejati antara langit dan bumi. Ini akan meninggalkan fluktuasi kekuatan sejati di jalan tindakan. Seiring berjalannya waktu, fluktuasi kekuatan sejati secara bertahap akan memudar. Bahkan Raja Wu, yang merupakan puncak dari 7 tingkat, sulit dideteksi. Namun, tidak peduli bagaimana fluktuasi kekuatan sebenarnya menghilang, akan selalu ada jejaknya, dan detektor sebenarnya dapat mendeteksi fluktuasi kecil ini. Jangan menyebutkan bahwa Qin Chen baru saja memasuki saluran ini sebelumnya oleh Raja Tangan Darah. Bahkan jika setengah hari sebelumnya, selama tidak ada yang datang untuk menghancurkan jejaknya, itu bisa diuji oleh jimat yang sebenarnya. Aku ingin melihat siapa bocah itu. Dia berani mengincar para prajurit dari dinasti Qian yang agung. Dengan dengungan dingin, tubuh Raja Tangan Darah bergoyang dan menghilang di dalam gua. Kecepatannya sangat cepat sehingga jelas mendorong kekuatan puncak dari tahap ke-7 awal ke titik ekstrim. Tidak lama kemudian Raja Tangan Berdarah itu menghilang. Sementara itu, Yao Zengshu dan sekelompok orang juga datang ke depan lubang ini. Yah! Tampaknya ada fluktuasi senyuan di pintu masuk gua. Dengan cara ini, apakah jalan ini yang dimasuki oleh Raja Tangan Darah? Menatap saluran Raja Tangan Darah, Yao Zengshu bergumam. Salah satu prajurit yang mengikutinya berkata, dengan kekuatan Raja Tangan Darah, mari kita ikuti dia. Bahkan jika kita melihat harta karun itu, saya khawatir kita tidak akan mendapatkan bagian kita. Yao Zengshu berkata dengan wajah muram, Anda tahu, jika saya tidak salah menebak, kristal ajaib di kolam ajaib seharusnya dicuri oleh bocah yang membunuh Wang Tianxiao. Apakah itu dia? Semua orang terkejut. Itu benar. Yao Zengshu berkata dengan suara dingin, dan pria itu mungkin adalah anak laki-laki bernama Qin Chen di dinasti Dawei. Bagaimana mungkin? Mereka telah melihat penampilan Qin di alun-alun Chao Tiancheng, yang sangat berbeda dengan pemuda yang telah membunuh Wang Tianxiao. Itu hanya kosmetik. Yao Zengshu mencibir, matanya dingin dan berkata, saya tahu hampir semua talenta teratas di 7 dinasti. Meskipun dia mengatakan dia adalah murid dinasti Datong, tidak ada murid kami yang mengenalnya. Selain itu, dia takut dia bisa membunuh Wang Tianxiao. Bagaimana dia bisa menjadi jenius? Bukankah itu harus Qin Chen? Terlebih lagi, Qin Chen dapat membunuh Wang Tianxiao. Apakah kamu sudah melupakan Shen Mengchen dari dinasti Qian yang agung? Begitu ini dikatakan, semua prajurit lain dari dinasti Long Yuan tercengang. Mereka telah mendengar bahwa Shen Mengchen, jenius pertama dari dinasti Daqian, telah dibunuh oleh Qin Chen dari dinasti Dawei. Sekarang Yao Zengshu menyebutkannya lagi, dan beberapa orang tiba-tiba menyadarinya. Ya, Shen Mengchen adalah salah satu dari 10 pemula teratas di negeri 100 dinasti. Kekuatannya ada di antara Bo Song dan Wang Tianxiao. Karena Qin Chen dapat membunuh Shen Mengchen, dia juga dapat membunuh Wang Tianxiao. Terlebih lagi, Qin Chen dengan sengaja membunuh para prajurit dinasti Daqian, mengatakan bahwa dia adalah Qin Chen bukanlah tebakan liar. Lagi pula, kejeniusan dari 100 dinasti, mereka semua tahu betul. Sekarang ada karakter tambahan melawan surga, bagaimana bisa ada 2 berturut-turut? Apakah demi penyamaran kita? Putra ini dapat membunuh Wang Tianxiao. Kekuatannya pasti luar biasa. Jika Anda mengatakan siapa yang paling dicurigai mencuri kristal ajaib, dia harus menjadi tersangka pertama. Pantas saja anak Yao ingin mengejar. Jika putra ini benar-benar mencuri kristal ajaib, maka jumlah kristal ajaib pada orang ini benar-benar luar biasa. Jika kita membunuhnya, maka... Ucap sekelompok orang dengan penuh bersemangat. Ada perasaan tidak ada jalan keluar di ujung gunung dan tidak ada jalan keluar. Apakah kamu mengerti mengapa aku ingin mengejar sekarang? Namun, dengan Raja Tangan Darah, bahkan jika pria ini benar-benar Qin Chen, tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan kristal ajaib darinya. Kita harus mencoba mencari cara untuk memberitahu leluhur dan membiarkannya mengirim seseorang kembali. Terlebih lagi, menurut pertemuan yang kita dapatkan sebelumnya, sepertinya ada semacam harta karun di kedalaman reruntuhan, dan itu masih berada di atas kolam sihir. Kolam sihir sangat langka sehingga bisa membuat yang kuat hati Raja Wu. Aku tidak tahu harta karun apa yang ditandai oleh batu giok itu. Yao Zengshu bergumam dan kemudian tangannya langsung muncul jimat.
langsung berubah menjadi kekuatan aneh, menghilang dalam kehampaan. Sesegera mungkin, saya harap Anda dapat mengirim seseorang untuk memindahkan saya. Ucap Yao Zhengshu dalam hati. Sambil menghela nafas, tubuh Yao Zhengshu dalam sekejap. Dengan murid-murid dinasti Longyuan, Yao Zhengshu memasuki gua tempat Raja Tangan Darah menghilang. Setelah Yao Zhengshu menghilang, di bawah bayang-bayang salah satu sisi dinding, seekor tikus hitam perlahan muncul, dan matanya yang berdarah sangat aneh. Saat pita menyala, Li Wancheng muncul di pintu masuk gua. Tikus hitam berubah menjadi pita dan langsung jatuh ke tangannya. Saya tidak menyangka bahwa anak laki-laki itu adalah Qin Chen dari dinasti Dawei, dan kemungkinan besar dia telah mencuri kristal ajaib di kolam ajaib. Tidak heran Yao Zhengshu tidak memberitahu saya arah kepergian pria ini barusan, karena dia tidak ingin kristal ajaib itu jatuh ke tangan Raja Tangan Darah. Li Wancheng terlihat jelek. Dia tahu bahwa Qin Chen telah mencuri kristal ajaib di kolam ajaib. Jika dia terbunuh, dia tidak akan memberitahu lokasi saluran Raja Tangan Darah, jadi dia menambahkan musuh yang merebut harta untuk dirinya sendiri. Seorang anak laki-laki dari dinasti Dawei berani mempermainkan saya. Saya ingin melihat dari mana asal dinasti Dawei ini. Dengan dengungan dingin, Li Wancheng, bersama para prajurit dinasti Tang, juga menyelinap ke dalam gua, menyusul hilangnya Yao Zhengshu. Pada saat ini, di kedalaman gua tempat Raja Tangan Darah, sesosok tubuh berlari dengan kecepatan tinggi. Itu terus berlangsung selama setengah jam sebelum berhenti. Ini adalah bayangan Qin. Tepat sebelum debu Qin siap menjarah harta orang lain, kekuatan jiwanya merasakan nafas kuat Raja Wu yang mengikutinya, jadi dia bergegas ke saluran untuk pertama kalinya. Meskipun dia tidak tahu dari dinasti mana Raja Wu berasal, hanya 7 dinasti yang memiliki modal yang cukup untuk membiarkan seorang Raja Wu kembali ke daerah Wuzun. Jika Anda tahu bahwa dia membunuh Huang Tianxiao, dia akan menjadi orang pertama yang menyerangnya. Meskipun Qin Chen tidak takut pada Jenderal Raja Wu, namun dia berpikir lebih baik pergi sekarang dan tidak perlu melakukan pertempuran. Panen kali ini benar-benar bagus. Guman Qin Chen dengan hati bergembira. Qin Chen tiba-tiba berhenti, dan kemudian kekuatan mentalnya menyapu cincin penyimpanan, dan merasakan kristal ajaib yang padat di cincin penyimpanan, serta sejumlah besar cairan ajaib. Dengan begitu banyak kristal ajaib, tidak lagi sulit baginya untuk melanjutkan kultivasinya. Tak heran jika banyak sekali orang yang mendambakannya. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berburu harta karun. Dan mangkuk emas. Qin Chen sangat senang melihat mangkuk emas direnggut dari Yao Zhengshu di tangannya. Mangkuk emas itu tampak seperti segel. Itu adalah harta yang luar biasa. Meskipun dia tidak dapat melepaskan semua kekuatan dari harta yang sebenarnya, selama dia menerobos kerajaan Raja Wu, kekuatan dari kedua harta itu akan sangat meningkat. Pertama, sempurnakan mangkuk emas secara menyeluruh, ucap Qin Chen. Mencari sudut dan duduk bersila, Qin Chen segera mulai menyempurnakan larangan di mangkuk emas. Saat dia baru saja merebut mangkuk emas, dia hanya menyempurnakan larangan yang paling rendah. Jika dia benar-benar ingin mendorong mangkuk emas untuk digerakkan seperti lengan, dia harus menyempurnakan lebih banyak larangan. Larangan dalam mangkuk emas sangat rumit. Untungnya, Qin Chen memiliki pencapaian unik dalam larangan tersebut. Setelah sebatang dupa, dia telah memurnikan semua batasan yang bisa dimurnikan dalam mangkuk emas. Qin Chen mulai bersenandung. Mangkuk emas berkabut itu seperti cakram emas, tergantung di telapak tangannya, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Di bagian tepi, kekosongan memiliki semacam konsepsi artistik tentang pemotongan. Qin Chen berdiri dan terkejut. Semakin halus dia, semakin puas dia dengan mangkuk emas. Baru saja siap untuk mencoba kekuatan mangkuk emas, tiba-tiba, wajah Qin Chen berubah, dan bahkan melihat saluran yang dia datangi sebelumnya. Dalam persepsinya, nafas Raja Wu yang mengerikan akan datang ke sini. Karena dia sedang memurnikan mangkuk emas barusan, kekuatan jiwanya belum sepenuhnya dilepaskan, sehingga pihak lain mendekatinya, dia tahu. Di bawah mata bermartabat Qin Chen, cahaya warna darah samar muncul di ujung saluran. Secepat kilat, itu datang kepadanya dalam sekejap mata. Sudah terlambat. Qin Chen menyeringai pahit. Dia pikir dia pergi pertama kali, tetapi pihak lain tidak dapat melacaknya. Di luar dugaan, Raja Wu begitu sakti dalam melacak sehingga dia menemukannya dengan begitu cepat.
Namun, sejak dia ditemukan, Qin Chen tidak berniat untuk terus bersembunyi, hanya dengan tenang melihat kemunculan Raja Wu yang tiba-tiba. "Kamu yang baru saja membunuh muridku dari dinasti Daqian?" teriak Raja Tangan Darah. Raja Tangan Darah matanya dingin melihat debu Qin di depannya, seluruh tubuh penuh dengan niat membunuh. Qin Chen tertegun. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah Raja Wu dari dinasti Qian yang agung. Bagaimana jika bukan? Qin Chen mencibir. Sulit bagi Wu Zun biasa untuk memata-matai kultivasi Raja Wu, tetapi Qin Chen, dengan kekuatan jiwanya yang kuat, langsung merasakan kultivasi Raja Tangan Berdarah, yang berada di puncak pada tahap awal tahap ke-7. Jika dia adalah Raja Wu di tengah tingkat ke-7, dia akan merasa sedikit licik, tetapi dia hanya seorang Raja Wu di awal tingkat ke-7, dan dia tidak bisa membiarkan Qin Chen melarikan diri. Belum lagi, Demon Armor di tubuhnya saja dapat membuatnya menempati posisi teratas mutlak di antara Raja Wu pada awal tahap ke-7 perang, kecuali lawan dapat mematahkan pertahanannya. Ketenangan Qin Chen, tetapi membiarkan darah tangan Wang Mata tiba-tiba suram, niat membunuh tubuh lebih bermartabat, seperti pisau tajam di atas kepala Qin Chen. "Nak, jika aku menanyakan sesuatu padamu, sebaiknya kamu memberiku jawaban yang bagus, jika tidak, aku akan membiarkanmu hidup dan mati." Mata Raja Tangan Darah dingin. "Jika kamu ingin bertarung, kamu harus berbicara tentang apa yang harus dilakukan." Mengetahui bahwa tidak mungkin menjadi baik, Qin Chen mencibir, dan seluruh tubuhnya meledak dengan rasa perang. Di mangkuk emas di tangannya, tenda emas yang menusuk meletus. Qin Chen juga ingin mencoba kekuatannya saat ini dan seberapa besar perbedaan yang dia miliki dengan Raja Wu, yang merupakan puncak di tahap awal tahap ke-7. Dia yakin bahwa meskipun dia tidak bisa melawan pihak lain, dia masih bisa mundur. "Bocah liar, kamu sia-sia. Seorang ahli bela diri kecil, di tangan Raja Tangan Darahku, kamu pasti akan mati." Tidak heran jika Raja Tangan Berdarah tidak mengetahui ide Qin Chen. Dia pikir kekuatannya luar biasa, dan dia ingin menantang yang kuat dari Raja Wu. Qin Chen perlahan-lahan mendesak mangkuk emas itu, dan tepi emas mangkuk emas itu bernafas dan terengah-engah tanpa batas waktu, mengeluarkan napas yang mengerikan. "Bahkan jika kamu ingin mati, Raja ini akan mengambilmu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan membiarkanmu menjawab dengan berlutut." Raja Tangan Darah tidak memiliki kesabaran untuk berlama-lama. Nafas warna darah di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Gas darah membubung ke langit, mendesing, dan suara tajam pecah di udara terdengar. Dalam gas darah, tanaman merambat senyuan berwarna darah ditembakkan dan menyerang Qin Chen. Itu adalah langkah yang membunuh Su Guanlong sebelumnya. Dengan tangan di dadanya, kekuatan nyata Qin Chen melonjak dengan liar, dan kekuatan spiritual yang kuat mengalir ke dalam mangkuk emas. Tangannya saling berlawanan. Mangkuk emas bergetar liar di antara telapak tangan Qin Chen, seperti lampu listrik, dan meledak ke tanaman merambat berdarah. Boom! Cahaya keemasan melonjak ke seluruh langit, dan mangkuk emas yang menakutkan bangkit melawan angin, dan langsung berubah menjadi beberapa puluh meter. Itu bertabrakan dengan tanaman merambat berdarah di langit dan membuat raungan sengit. Pada saat yang sama, kekuatan pemotongan yang mengerikan dengan cepat menyebar ke darah. "Apa?" ucap Raja Tangan Darah kaget dan heran. Ini adalah pertama kalinya dia terkejut melihat tangannya sendiri. Namun, di hadapan kekuatan pemotongan yang tajam, Raja Tangan Darah tidak bergerak, dan membiarkan kekuatan pemotongan menyebar. Adegan aneh terjadi. Kekuatan pemotongan yang tajam dekat dengan tubuh Raja Tangan Darah, seperti bilah pisau yang ditusuk ke dalam lumpur, dan langsung menjadi lamban. Pada saat yang sama, kekuatannya dengan cepat melemah, dan tampaknya kekuatannya terkuras dan menjadi tidak berdaya. Kekuatan diserap? Qin Chen terkejut. Meski kekuatan pemotongan juga merupakan kekuatan atribut, itu lebih seperti kekuatan konsepsi artistik. Ini seperti niat pedang. Meski tidak distimulasi dengan kekuatan nyata, tetap bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Sekarang, segera setelah makna pemotongan yang diserap oleh mangkuk emas mendekati tubuh Raja Tangan Darah, belum lagi prajurit Raja Long Yuan lainnya, karena semua kristal ajaib terkonsentrasi pada Yao Zhengshu. Hanya ada lebih dari 10 kristal ajaib dan cairan kolam ajaib di seluruh dinasti Raja Long Yuan. Dia mengangkat tangannya dan mengumpulkan semua kristal ajaib dan cairan kolam ajaib ke dalam cincin penyimpanannya sendiri.
Tangan darah raja melambai dan mengembalikan cincin penyimpanan itu ke semua orang. Yao Zengshu melihat cincin penyimpanannya sendiri, mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Tuan Raja, tangan